Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu. Saya Maureen Maulidia, Prodi Hubungan Internasional semester 4. Selangkah lagi akan menuju semester 5. Video ini merupakan tugas final mata kuliah globalisasi, lanjutan dari tugas paper yang sudah beberapa kali direvisi kemarin. Dan perlu diketahui juga, segala data dan informasi yang akan disampaikan pada video atau presentasi ini adalah berasal dari berbagai sumber berita di internet. Ya, baiklah, langsung saja kita masuk pada inti pembuatan video ini, yaitu presentasi. Oke, kita mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Oke, jadi presentasi yang sekarang akan saya paparkan adalah tentang dampak pandemi COVID-19 terhadap arus modal asing di Indonesia. Oh iya, sebelumnya dunia juga pernah ya mengalami beberapa pandemi sebelum adanya pandemi virus corona ini. Ada virus SARS, Ebola, flu Spanyol, flu Hong Kong. Dan di Indonesia sendiri, dulu saya pernah dengar pas saya kecil juga ada ya flu burung, flu pig yang saat itu cukup meneror orang-orang di Indonesia, apalagi yang mempunyai ternak ya. Balik lagi ke COVID-19, wabah ini kayak bener-bener merubah tatanan dunia karena semuanya jadi serba terbatasi karena virus ini sudah terbatas, dibatasi lagi. Siapa sih yang pernah menyangka virus kecil ini sampai bisa melemahkan, bahkan melumpuhkan berbagai macam sektor dan aktivitas masyarakat dunia? Gak kepikiran gitu. Oke, next kita masuk ke slide selanjutnya. Kita masuk ke slide modal asing. Seperti yang kita ketahui ya, Indonesia kan merupakan negara berkembang, yang memiliki perekonomian terbuka. Dengan kondisi ini sangat memungkinkan kondisi perekonomian Indonesia bisa mendapat pengaruh dari luar negeri selain pengaruh dari dalam negeri itu sendiri. Dan seiring berjalannya waktu, dunia internasional tentunya mengalami gejolak-gejolak perubahan ya. Perubahan itu ada berupa perubahan tingkat harga, tingkat suku bunga, nilai tukar, dan bisa bahkan sampai inflasi. Gejolak perubahan ini pastinya akan mempengaruhi kondisi perekonomian suatu negara, karena dengan adanya tingginya suku bunga, menyusul tingkat inflasi yang tinggi, akibatnya pertumbuhan ekonomi akan melambat. Sudah barang pasti negara akan mencari cara untuk mendorong, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Gak mau dong negaranya inflasi, chaos, dan rakyatnya tidak mendapatkan kesejahteraan jika terus jalan di tempat seperti itu. Kemudian dibutuhkanlah si investasi asing ini atau modal asing. Modal asing atau investasi asing ini disinyalir dapat mengatasi kesulitan neraca pembayaran yang dialami oleh suatu negara terbelakang dalam proses pembangunan. Oke, next. Selanjutnya, sejak 3 dekade belakangan, negara maju sedang gencar-gencarnya melakukan ekspansi penanaman modal ke negara-negara berkembang. Kondisi ini tentu saja menciptakan peluang bagi negara-negara berkembang untuk mempercepat proses pembangunannya. Sebagai negara berkembang, lagi-lagi Indonesia menjadi sasaran empuk, sasaran tujuan maksudnya, untuk kegiatan investasi asing. Namun balik lagi ke COVID-19, di saat pemerintah sedang dan sudah berupaya untuk mengoptimalkan kondisi perekonomian Indonesia, muncullah si COVID-19 ini yang berdampak membuat pasar keuangan nasional menjadi berada di luar kendali lagi. Tepatnya pada awal tahun 2020, dunia dihebohkan oleh kemunculan virus corona jenis baru atau yang bisa disebut COVID-19 ini. Wabah COVID-19 ini telah memberikan banyak sekali dampak serius pada hampir seluruh negara di dunia, termasuknya ya Indonesia. Pengaruh yang ditimbulkan ini tidak hanya pada satu bidang aja, namun hampir di seluruh aktivitas yang ada. Salah satu aspek yang gak luput juga terkena dampak virus corona ini ya investasi. Kemudian pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu pembatasan sosial berskala besar atau PSBB
dalam rangka upaya pencegahan penyebaran virus corona. Tapi kan apapun itu pasti ada pengaruh baiknya dan ada pengaruh nggak baiknya gitu. Baiknya adalah menjadi meminimalisir penyebaran virus corona, karena virus ini kan katanya sangat mudah sekali dalam penularannya. Namun kurang baiknya di sini adalah semua aktivitas menjadi stuck, berhenti atau diam di tempat. Pembatasan yang diterapkan ini sudah tentu juga berimbas pada aktivitas investasi. Dan sekarang ini yang terjadi adalah investor melakukan aksi tarik modal dari pasar keuangan, menarik saham-saham modal asing investasinya dari Indonesia. Bukan tanpa sebab sih investor melakukan aksi ini. Kita ikut memahami lah kepanikan di pasar keuangan seperti apa yang sudah terjadi secara global, yang jadi membuat sisi pesimis investor itu untuk menanam modalnya menjadi muncul. Walaupun berinvestasi sendiri juga pasti kan ada resikonya ya. Tapi mungkin kali ini para investor pengen bermain aman aja gitu. Ditambah lagi pada waktu yang sama harga minyak dunia itu turun drastis akibat perselisihan antara Saudi Arab dengan Rusia. Makinlah memperburuk kondisi pasar keuangan global. Merebaknya pandemi COVID-19 ditambah harga minyak yang turun, jadi kayak double kill kan. Jadi investor makin terdorong keluar aja lah investasi, dan Indonesia menjadi salah satu opsi negara pilihan investor untuk keluar aja lah, tarik modalnya gitu dari Indonesia. Dan kita bisa lihat pada data CBOE Volatility Index, di situ sudah mencapai titik tertinggi sepanjang sejarah. Maksudnya sepanjang kemunculan pandemi ini, data kecemasannya ini sudah ada di titik tertinggi sepanjang sejarah. Jadi CBOE Volatility Index itu apa sih? Fixed index ya singkatnya aja, adalah suatu indeks yang mengukur ekspektasi volatilitas dari pasar saham. Biasanya ini seringkali dijadikan sebagai patokan untuk mengetahui tingkat pesimisme dari para pelaku pasar. Atau singkatnya lagi nih, fixed index ini adalah barometer atau alat ukur kecemasan atau ketakutan yang dijadikan pedoman oleh sentimen investor. Seperti itu. Situasi sekarang ini bukan situasi yang bisnis asal jalan gitu. Dampak dari pandemi COVID-19 ini menciptakan kekhawatiran resesi global. Jadi investor cenderung menghindari aset-aset beresiko. Salah satu langkah yang dilakukan investor ya tadi menarik modal dari negara emerging market termasuknya Indonesia. Kemudian para investor mulai berlari ke aset yang lebih ke pendapatan tetap atau fixed income yang mereka anggap ini lebih minim resiko di tengah situasi resesi dan depresi seperti sekarang ini. Jika semua investor asing menarik diri dari Indonesia, yang terjadi adalah akan mengalami krisis penanaman modal asing. Padahal modal asing sendiri itu kan merupakan pendongkrak perekonomian dan pembangunan di Indonesia kan. Imbasnya ya pada stabilitas perekonomian Indonesia, dan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan otomatis mencapai titik terendah. Tapi jangan sampai sih, makanya itu pemerintah Indonesia kan pasti melakukan upaya-upaya ya untuk menarik kembali investor asing ini. Yang perlu dilakukan yaitu semakin memperkuat upayanya dalam menarik investasi asing dengan memperkuat strategi. Koordinasi antar perwakilan RI atau diplomat nih juga punya peran penting dalam menjaga momentum investasi ini. Perlu mengambil langkah proaktif melalui strategi yang efektif serta promosi juga yang terpadu dan tepat sasaran. Perwakilan RI yang diutus ini diharapkan mampu berdiplomasi seapik mungkin dengan melakukan penawaran potensi Indonesia mungkin, dan untuk pemerintah lainnya bisa untuk menindaklanjuti potensi tersebut untuk perealisasiannya.
Oke, next, selanjutnya yaitu langkah-langkah yang perlu dan telah ditempuh pemerintah Indonesia. Yang pertama, pemerintah harus lebih fokus lagi ya dalam menangani wabah virus corona. Setidaknya dengan cara memitigasi resiko agar cepat memulihkan kepercayaan masyarakat, dan kemampuan Indonesia dalam menangani wabah corona ini akan menjadi salah satu pertimbangan investor loh untuk membawa kembali dananya ke pasar modal Indonesia. Kemudian yang kedua, pemerintah juga sudah membuka ruang stimulus ekonomi dan fiskal. Yang ketiga, pemerintah fokus menciptakan iklim usaha yang kondusif di Indonesia, yaitu dengan pemerintah menciptakan lagi atau membesarkan lagi usaha padat karya. Hal ini ditujukan agar para investor makin percaya dan nyaman untuk menggelontorkan modalnya ke Indonesia. Yang keempat, pemerintah juga menerbitkan pandemic bond dengan denominasi dolar US yang akan menyasar investor global supaya membantu negara Indonesia untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini. Upaya ini dianggap menarik minat investor dengan menjual nilai kemanusiaan. Yang kelima, Bank Indonesia akan selalu berada di pasar dan melakukan langkah-langkah yang mungkin diperlukan untuk menjaga stabilitas nilai tukar. Karena dengan stabilnya nilai tukar ini akan menjadikan investor lebih yakin lagi berinvestasi kembali di Indonesia. Ya, pemerintah Indonesia pasti akan terus menekankan berkoordinasi dengan Bank Indonesia dan OJK atau pemerintah-pemerintah dan tatanan lainnya yang berkesinambungan untuk memonitor secara cermat dinamika penyebaran COVID-19 dan bagaimana dampaknya terhadap perekonomian Indonesia dari waktu ke waktu. Pemerintah Indonesia juga pasti akan melakukan langkah-langkah koordinasi kebijakan lanjutan yang sekiranya perlu ditempuh untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan Indonesia ya, serta supaya bisa menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi lebih baik lagi, tetap baik lagi, dan makin baik lagi. Oke, selesai sudah presentasi tentang dampak COVID-19 terhadap arus modal asing di Indonesia. Mohon maaf apabila banyak pengulangan kata-kata atau data-data yang kurang update ya. Mohon dimaafkan, dan semoga COVID-19 ini cepat berlalu, amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.